Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep snack olahan dari tempe ya. Ini cocok banget sebagai ide jualan frozen food. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Kukus 300 gram tempe hingga empuk, dan kalau sudah empuk langsung aja dihaluskan. Di sini aku menghaluskannya dengan menggunakan food chopper ya. Kalau kalian tidak ada boleh dengan menggunakan ulekan. Oke, setelah halus seperti ini kemudian sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya aku siapkan bahan isian yang lain ya. Siapkan terlebih dahulu ada wajan. Kemudian berikan 1 sendok makan margarin. Lalu gong sos 2 siung bawang putih dan setengah bawang bombay, semuanya sudah dipotong-potong atau sudah dicincang. Lalu tambahkan 200 gram ayam yang sudah digiling, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian masak. Lalu supaya cepat matang, di sini aku akan tambahkan setengah gelas air. Masak terus hingga airnya ini menyusut. Nah, kalau sudah menyusut dan mengering seperti ini, kemudian akan aku angkat. Selanjutnya akan aku campur jadi satu, ada tempe dan juga daging ayam yang tadi sudah dimasak ya. Untuk daging ayamnya campur aja menjadi satu. Lalu akan aku tambahkan 1 buah wortel serut, kemudian 1 batang daun bawang yang sudah dicincang. Aduk hingga tercampur. Kemudian di sini akan aku tambahkan dengan bumbu, ada kaldu jamur secukupnya, lada secukupnya. Selanjutnya akan aku tambahkan dengan garam secukupnya, gula pasir secukupnya. Jadi dikira-kira aja ya, sesuaikan dengan selera kalian. Nah, selanjutnya di sini akan aku tambahkan 2 sendok makan tepung terigu dan 1 sendok makan tepung kanji atau biasa disebut juga tepung tapioka. Terakhir masukkan di sini 1 butir putih telur. Setelah tercampur rata, kemudian sisihkan. Aku akan siapkan bahan untuk kulit. Ada 2 butir telur, 4 sendok makan tepung terigu, lalu setengah gelas air. Supaya lebih gurih, di sini juga akan aku tambahkan dengan setengah sendok makan garam. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian saring ya, supaya tidak ada yang bergumpal. Hampir kelupaan ya, tambahkan juga dengan 1 sendok makan minyak sayur. Aduk terus hingga tercampur, kemudian disaring. Nah, setelah disaring seperti ini, kemudian akan aku tambahkan dengan pewarna merah. Lalu aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian di sini akan aku bikin menjadi datar ya. Jadi siapkan teflon lagi atau wajan anti lengket, tambahkan margarin sedikit. Kemudian datar untuk kulitnya ini kurang lebih 1 sendok sayur hingga semuanya selesai. Ini nanti untuk kulit bagian luarnya. Seperti mirip membuat untuk kulit datar gulung ya. Oke, setelah semuanya selesai untuk didadar, nanti biarkan terlebih dahulu hingga dingin supaya tidak gampang sobek ya. Kalau masih panas kita gunakan, itu cenderung akan rapuh cepat, gampang sobek, maka tunggu dingin terlebih dahulu baru digunakan.
Nah, ini sudah dingin, kemudian aku akan olesi semua permukaan kulit ini dengan isian yang sudah kita buat tadi dari tempe dan juga ayam ya. Ratakan ke semua permukaan kulit. Kemudian gulung. Nah, kalau sudah digulung, lalu akan aku bungkus dengan menggunakan kertas panggang. Nah, kalau kalian tidak ada kertas panggang, ini bisa banget ya dibungkus dengan daun pisang. Karena di tempat aku susah daun pisang ya, kalau mau daun pisang harus beli ke pasar dulu. Jadi aku menggunakan kertas panggang aja untuk membungkusnya. Nah, ini lakukan ya semuanya. Untuk kertas panggangnya, jika takut lengket boleh diolesi dengan minyak sayur tipis-tipis di permukaan kertasnya supaya nanti mudah saat mengeluarkan dari kertasnya ya, supaya tidak nempel-nempel. Oke, ambil lagi untuk adonan kulit, kemudian ambil untuk adonan tempe, ratakan ke semua permukaan kulit, lalu gulung, kemudian bungkus lagi dengan menggunakan kertas. Jangan lupa kertasnya diolesi terlebih dahulu dengan menggunakan minyak sayur tipis-tipis. Nah, setelah semuanya selesai dibungkus seperti ini, kemudian akan aku kukus. Untuk mengukusnya di sini sebentar aja, kurang lebih waktunya 15-20 menit dengan menggunakan api yang sedang aja. Jangan lupa ditutup rapat seperti ini. Oke, setelah 15 menit dan sudah matang, kemudian angkat. Lalu setelah itu dinginkan hingga benar-benar dingin, baru nanti akan aku keluarkan dari bungkus kertasnya. Setelah dingin seperti ini ya, untuk teksturnya itu tidak rapuh, kokoh. Jadi ini bisa banget untuk ide jualan frozen food. Kemudian setelah itu dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk besar kecilnya. Nah, ini mirip banget dengan rolade ya, tapi ini kita buat dari tempe. Nah, potong-potong semuanya hingga selesai. Setelah semuanya selesai seperti ini, kemudian akan aku siapkan untuk baluran. Ada larutan tepung terigu ya, ini dari 2 sendok makan tepung terigu dan aku berikan 1/4 gelas air kurang lebih. Kemudian celupkan di bagian ujung-ujungnya aja, kemudian baluri di ujungnya dengan menggunakan tepung panir atau tepung remah roti. Jadi hanya di bagian ujung-ujungnya aja yang dibaluri dengan tepung roti. Nah, ini lakukan hingga semuanya selesai. Untuk frozen food seperti ini langsung disimpan aja ya di dalam wadah tertutup, disimpan di freezer, baru kalau butuh digoreng. Ini karena aku untuk sampel, jadi aku goreng sekalian. Dan digoreng dengan menggunakan minyak yang banyak hingga keringnya. Yang ingin digunakan sebagai di jualan frozen food ini di suhu freezer bisa bertahan maksimal sebulan. Jadi kalau mau menggoreng dikeluarkan dulu dari freezer, lalu biarkan suhu ruangan, baru setelah itu digoreng supaya tidak meletus-letus ya saat digoreng. Nah, kalau sudah berwarna kuning keemasan bagian ujung-ujungnya, kemudian angkat lalu tiriskan terlebih dahulu. Ini renyah banget ya untuk hasilnya. Dan jika sudah dingin, kalau mau dikemas di dalam mika seperti ini juga bisa. Nah, tinggal ditutup
tutup, lalu nanti diberikan stiker. Untuk rasanya sendiri ini sangat unik karena keras ya untuk di bagian ujungnya, tapi lembut di bagian dalam. Walaupun dari tempe, tapi ini rasanya sangat enak. Bisa banget untuk variasi menu-menu kalian yang ingin dijadikan sebagai ide jualan frozen food. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.